Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, antrian panjang truk pengangkut sampah terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Antrian mengular ini terjadi akibat kapasitas TPA sudah overload dan belum ada lokasi pembuangan sampah baru. Sejumlah truk pengangkut sampah tampak mengantri panjang di jalan menuju TPA Cipayung, Depok. Antrian bahkan mengular hingga memenuhi badan jalan dan telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi karena tempat pembuangan akhir Cipayung sudah kelebihan kapasitas. Sampah yang masuk ke TPA Cipayung dari seluruh wilayah Kota Depok mencapai 1.400 ton per hari dari ratusan truk. Proses pembuangan hanya dilakukan di satu titik dan tidak bisa berlangsung secara bersamaan, sehingga truk masuk secara bergantian. Emang kondisi dari pembuangannya udah overload, udah nggak bisa menampung. Kan beda antara Depok sama Bantar Gebang kan beda. Kalau Bantar Gebang kan kebanyakan diolah lagi sampahnya ya. Kalau di sini cuman tumpuk-tumpuk udah gitu. Tempat pembuangan akhir Cipayung yang sudah kelebihan kapasitas namun belum ada lokasi pembuangan sampah baru jadi masalah serius Kota Depok dalam penanganan sampah yang terus bertambah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ratusan truk sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali. Aksi ini sebagai bentuk protes rencana penutupan TPA Suwung. .500 truk sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali dibawa masa aksi untuk membadati kantor Gubernur Bali. Aksi ini digelar memprotes rencana penutupan tempat pemrosesan akhir TPA Suwung. Massa menuntut TPA Suwung dapat ditutup setelah pemerintah melakukan persiapan dengan matang. Selain itu, massa juga mempertanyakan sikap dan meminta solusi tegas dari pemerintah terkait rencana penutupan TPA terbesar di Bali ini. Tidak hanya solusi, massa meminta akses jalan di TPA Suwung diperbaiki sehingga tidak terjadi antrian truk sampah. Sementara pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengatakan selama penutupan TPA ditunda, truk sampah masih diizinkan masuk ke TPA Suwung. TPA itu dibuka permanen sampai Visel itu beroperasi. 2 bulan itu kajiannya apa? Itu tidak masuk akal, tidak menyelesaikan masalah. Yang kami nuntut adalah solusi. Besok pun itu tetap masalah, tapi siapkan pengganti yang pasti. Karena sudah ada surat menteri untuk relaksasi perpanjangan sampai 28 Februari, tentu teman-teman baik swakelola maupun plat merah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Badung dan Denpasar diberikan akses dan kesempatan untuk membawa sampahnya ke TPA Suwung. Harapannya mereka clear tuntas membawa sampahnya ke TPA Suwung dengan treatment berikutnya. Penutupan TPA Suwung yang awalnya 23 Desember ditangguhkan oleh Kementerian LHK hingga 28 Februari mendatang. Penundaan penutupan TPA dilakukan setelah Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar bersurat meminta relaksasi waktu. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup beri sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang sebagai kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Tangerang Selatan guna membahas persoalan sampah. Dalam kunjungannya, Menteri Lingkungan Hidup memberi sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan sejak Mei hingga Juni 2026 mendatang karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya, khususnya TPA Cipecang. Meski saat ini baru sanksi administrasi, namun nantinya pemerintah Tangerang Selatan akan mendapatkan sanksi pidana 4 tahun penjara bila mana tak bisa urus persoalan sampah hingga Juni 2026 mendatang. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masuk ke dalam kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang 18 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota.
ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Hingga kini kondisi TPA Cipecang masih ditutup dari penerimaan pembuangan sampah dan kini pemerintah Tangerang Selatan terpaksa memanfaatkan TPS 3R untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah menanti sebulan, jenazah Yasmiati, salah satu pekerja migran Indonesia korban kebakaran apartemen di Hong Kong, dipulangkan ke kampung halamannya di Grobogan, Jawa Tengah. Lamanya pemulangan jenazah ini disebabkan menunggu proses administrasi dan identifikasi jenazah dari kepolisian Hong Kong. Jenazah Yasmiati, pekerja migran Indonesia yang meninggal dalam tragedi kebakaran apartemen di Hong Kong, tiba di rumah duka Desa Guyangan, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Peti jenazah Yasmiati sempat dibuka dan satu persatu keluarga mendekat untuk melihat wajah tulang punggung keluarga ini untuk yang terakhir kalinya. Usai disolatkan, jenazah Yasmiati kemudian langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian pekerja devisa ini untuk selamanya. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan 2 anak yang masih kecil. Yasmiati diketahui bekerja di Hong Kong sejak 2,5 tahun lalu melalui penyalur resmi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Keluarga gak bisa ucapin terima kasih ya, bisanya cuma terima kasih lah. Intinya lega, perasaan udah kelar semua. Sementara itu, lamanya pemulangan jenazah ini disebabkan menunggu proses administrasi dan identifikasi jenazah dari kepolisian Hong Kong. Pemerintah memastikan seluruh hak korban akan dipenuhi. Mbak Asmiati ini memang pekerja migran yang legal. Namun dalam hal ini kejadian itu kan kita tidak inginkan. Alhamdulillah semuanya kami koordinasikan dengan Penlu, dengan KP2NI, semuanya sudah berjalan. Hanya ini masih dalam proses. 26 November lalu, kebakaran besar melanda Kompleks Hunian Taipo di Hong Kong. 125 warga negara Indonesia selamat dalam kejadian ini. Namun 9 WNI lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Seekor buaya muara muncul dari aliran Kali Cengkareng kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Bantar Gebang, Kota Bekasi, seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter masuk persawahan milik warga setelah lepas dari kandangnya. Buayanya tuh, buaya besar. Inilah penampakan seekor buaya muara yang muncul di aliran Kali Cengkareng Drain, kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Buaya yang diperkirakan berukuran 2 hingga 3 meter ini sedang berjemur di pinggir kali dan juga di atas kubus apung. Kemunculan buaya membuat resah dan menimbulkan rasa khawatir bagi warga, terutama petugas UPS Badan Air yang setiap hari membersihkan sampah di aliran Kali Cengkareng Drain. Pas buaya di Cirawa ya, buaya di Cirawa. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter masuk ke persawahan milik warga setelah lepas dari kandangnya di kawasan Bantar Gebang. Warga yang resah langsung melaporkan ke petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Namun saat hendak dievakuasi, binatang buas ini sempat meronta. Setelah 1 jam lebih, petugas akhirnya mengevakuasi buaya dan langsung membawanya ke Mako Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Tangkapan kita jerat mulutnya, untuk kemudian kita tarik pinggir dulu, kita cari tempat aman untuk melakukan penangkapannya. Waktunya sekitar 2 jam lah sampai atas itu, sampai bisa dievakuasi. Kalau buaya ini buaya liar atau buaya ada pemiliknya sih, piaraan? Sepertinya mah peliharaan mungkin ya, karena ini kan bukan habitatnya ya. Tapi untuk pemiliknya kita nggak tahu. Jadi yang jelas itu ada laporan dari warga, kita datang ke lokasi, kita evakuasi karena itu kan membahayakan warga gitu Pak. Usai dievakuasi, buaya muara dengan bobot 200 kg ini rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Sofyan Firdaus dan Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.